Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Rijal, petani muda Jakarta Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang pertanian di pinggiran kota Jakarta. Dulunya saya berprofesi sebagai penyuluh pertanian Jakarta Utara. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dan akhir 2011 saya memutuskan untuk berhenti menjadi penyuluh dan banting setir menjadi petani muda Jakarta Selatan. Di saat itu saya mulai dengan pertanian sayuran di kota Jakarta. Kemudian lambat laun kita menjadi supplier di salah satu restoran, dan akhirnya banyak restoran yang sudah kita supplier. Dan sampai saat ini kita juga membidangi tentang produksi pembibitan alpukat unggulan khas Jakarta, yaitu alpukat Cipedak. Itu sampai saat ini ternyata enak jadi petani. Lambat laun sayuran-sayuran kita main, ketemulah kita kepada sosok alpukat Cipedak yang merupakan alpukat unggulannya DKI Jakarta. Memang asalnya dari Kampung Cipedak, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kita tertarik karena itu adanya di halaman rumah kita, kemudian buahnya itu selalu terserap oleh pasar dan tidak sampai ke pasar induk, tidak sampai ke konsumen luas. Nah, maka dari itu kita coba memperbanyak tanaman aslinya Jakarta, kemudian kita pasarkan keluar. Ternyata disukai, baik rasa, produktivitas pohonnya, produktivitas buahnya, dan bahkan di beberapa daerah itu sudah mulai berbuah. Nah, itulah akhirnya kenapa saya juga produksi tanaman alpukat, karena permintaan pasar yang cukup tinggi tentang alpukat. Juga alpukat ini bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan usia, dari mulai anak-anak, bayi, sampai dengan orang dewasa, orang tua pun masih bisa merasakan alpukatnya. Tidak seperti buah-buah yang lain, ada larangan untuk usia tertentu makan buah ini, tapi alpukat bisa dikonsumsi oleh berbagai usia. Kalau sejarah alpukat Cipedak, kenapa namanya alpukat Cipedak? Sebetulnya alpukat Cipedak itu dinamai berdasarkan nama kampung, ya. Kampung saya, karena saya anak daerah di situ, anak asli daerah Cipedak. Dulunya adalah nama kampung itu dinamai atas dasar nama pohon nangka cempedak. Nama kampungnya itu sebelumnya dinamai dari nama pohon nangka Cipedak. Kemudianlah nama kampung Cipedak. Setelah bertahun-tahun kemudian tumbuhlah tanaman alpukat Cipedak yang mempunyai produktivitas tinggi, rasa enak dan juga sebagainya, produktivitasnya banyak. Dari situlah alpukat itu dinamai nama kampung Cipedak. Jadi jangan salah anggapan bahwa alpukat Cipedak adalah alpukat dengan rasa buah nangka Cipedak, bukan, tapi dari nama kampung Cipedak. Sebetulnya kalau kita membahas masalah kegagalan, masalah kendala, itu sebetulnya adalah pacuan buat kita. Kendala itu lebih ke arah teknis sebetulnya. Karena ketidaktahuan kita itu jadi kendala. Tapi kalau udah tahu, biasanya itu menjadi nilai lebih atau tantangan buat kita. Contohnya, untuk mendapatkan bibit seperti ini, untuk menyambung bibit seperti ini, kami dulu memproduksinya itu banyak sekali mengalami kegagalan. Terutama saat menyambung pucuk. Kok pada mati, kok layu, kok tidak jadi, kenapa? Karena memang ketidaktahuan kita dan kurang seringnya kita dalam praktek. Nah, ketika kita makin sering, ini makin mudah. Oh, ternyata begini doang gampang. Oh, ternyata bisa. Dan alhamdulillah saya bisa memproduksi 1 bulan itu bisa 1000 pohon. Kan gitu. Awalnya kita cetak 10 pohon, yang gagal bisa 12 pohon. Yang 2 pohon itu nyicil buat gagal berikutnya. Gitu. Itu sampai seperti itu gitu. Nah, terus itu dari teknis. Yang kedua adalah rasa ketidakpercayaan diri bahwa ini bibit unggul. Karena kita baru, gimana kita mau jual, orang kita nggak yakin gitu. Nah, ternyata sampai ke tangan konsumen, kemudian cara promosi kita adalah tanam di tempat saudara, kemudian 3 tahun tersebut udah berbuah. Kan PD-nya meningkat nih. Nilai PD-nya tambah untuk kita produksi. Wah, ternyata bibit yang kita hasilkan unggul loh.
layak untuk diperjualbelikan atau disebarluaskan karena memang punya nilai jual gitu. Ketika nanti buahnya berbuah, satu pohon bisa menghasilkan 1 kuintal sampai 3 kuintal sejalan dengan pertumbuhan tanamannya. Itu peluang buat kita gitu. Ayo sama-sama kita terjun, kita pakai pengetahuan kita curahkan pengetahuan yang kita dapat mengenai analisis, manajemen dan sebagainya yang kita dapat di bangku sekolahan. Yuk kita terapin ke pertanian. Indonesia butuh petani muda, peluangnya masih sangat tinggi, dan ayo kita sama-sama kita gandeng tangan, kita menjadi petani milenial, dan ke depan Indonesia bisa panen raya.